Kalian pernah nggak sih lagi stuck di jalan, udah macet parah? Tiba-tiba dari belakang ada mobil nyalain lampu strobo biru, bunyi sirene totot hukuk, terus nyeruduk minta jalan kayak pejabat negara. Nah, kalau itu ambulans atau pemadam kebakaran sih kita maklum ya. Tapi kalau mobil pribadi yang cuma pengen cepat sampai mall, nah itu yang bikin darah tinggi. Tapi pertanyaannya, emang boleh? Ada nggak aturan hukumnya? Dan kalau melanggar, bisa dipenjara nggak sih? Sebelum masuk ke pasalnya, kita bahas dulu dasarnya. Semua orang sama di mata hukum. Ini bukan sekadar slogan, tapi tertulis jelas di pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, mau naik sepeda, motor Supra, mobil sejuta umat, atau mobil mewah sekalipun, status hukum kita sama. Gak ada tuh istilah yang penting gue lebih kaya, jadi harus didahulukan. Dan ingat, jalan raya itu fasilitas umum, milik negara, bukan milik pribadi. Apalagi golongan. Jadi siapapun harus tunduk pada aturan yang sama. Sekarang kita bahas, siapa sih yang berhak pakai strobo atau lampu isyarat? Menurut pasal 59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pembagian warnanya udah jelas banget. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk ambulans, pemadam kebakaran, TNI pengawalan, palang merah, rescue, dan jenazah. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene untuk patroli jalan tol, derek, perawatan jalan, atau angkutan barang khusus. Jadi catat ya, mobil pribadi nggak masuk daftar manapun. Mau mobil sport, SUV, atau mobil pejabat sekalipun, kalau bukan kendaraan dinas resmi, nggak boleh pakai strobo ya. Lanjut ke bunyi sirine totot wuk-wuk tadi. Kendaraan siapa aja sih yang berhak didahulukan di jalan? Cek pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, urutannya gini. 1. Pemadam kebakaran yang sedang bertugas. 2. Ambulans yang bawa orang sakit. 3. Kendaraan pertolongan kecelakaan. 4. Kendaraan pimpinan lembaga negara. 5. Kendaraan pejabat asing atau tamu negara. 6. Iring-iringan jenazah. 7. Konvoi atau kendaraan dengan kepentingan tertentu menurut pertimbangan polisi. Nah, banyak yang nyangkut di nomor 7 nih. Kepentingan tertentu itu maksudnya apa? Yang dimaksud kepentingan tertentu adalah yang memerlukan penanganan segera, misalnya kendaraan untuk penanganan ancaman bom, pengangkut pasukan, penanganan huru-hara, atau bencana alam. Jadi jangan ngaku kepentingan tertentu cuma karena telat meeting. Nah, sekarang bagian pentingnya, hukumannya. Menurut pasal 287 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang melanggar ketentuan penggunaan lampu isyarat dan sirene dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Tapi sayangnya, kata atau di situ bikin hukum jadi lembek. Kebanyakan pelanggar cuma kena denda Rp250.000 doang. Dan buat yang nyetir mobil ratusan juta, ya receh banget lah. Makanya, menurut banyak ahli hukum, seharusnya bukan atau, tapi dan. Supaya pelanggar wajib bayar denda,
dan juga bisa dikurung biar ada efek jerah. Jadi guys, lain kali kalau lo lihat mobil pribadi nyalain strobo atau tot-tot wak-wok di jalan, jangan langsung minder atau takut. Selama bukan kendaraan resmi dengan kepentingan sebagaimana diatur undang-undang, mereka nggak punya hak utama didahulukan. Ingat prinsipnya, equality before the law. Semua sama di mata hukum. Nggak peduli mobil lo mewah atau motor beat, hukum tetap berlaku. Kalau lo setuju hukum ini harus ditegakkan lebih tegas, ketik di kolom komentar. Jangan asal wak. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang melek hukum jalan raya. Sampai berjumpa di video-video kami berikutnya.